Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, ada titipan pertanyaan Bu ya. Ketika seorang suami menikahi wanita yang latar belakangnya Nasrani Bu ya. Yang latar belakangnya Nasrani betul. Yang latar belakangnya dia ingin menikah tapi mualaf dulu, bersahadat dulu kepada kiai. Setelah berjalan, alhamdulillah sudah 6 tahun, dikaruniai seorang anak wanita 2 tahun. Setelah itu di dalam menjalani rumah tangga tidak ada kemaslahatan dalam menjalani rumah tangga. Betul, tidak ada perjalanannya, betul. Perjalanannya, betul. Iya. Wanita itu, istri tersebut khusus dengan ia tidak menjalani perintah agama, selalu melawan pada suami, dan suami mengambil keputusan untuk menceraikannya karena agama menghalalkannya untuk menceraikannya. Setelah itu yang kami tanyakan, karena notaben dari keluarga istri tersebut masih beragama Nasrani, dan dalam mahkamah tersebut memang menurut mahkamah anak di bawah 10 tahun itu hak asuh anak masih di tangan ibu, lebih kuat kepada ibu. Nah, karena suami tersebut bisa dibilang ya mungkin karena keadaannya gitu loh. Keadaan untuk memperjuangkan anak mungkin kalau di bawah 10 tahun mungkin banyak mengeluarkan biaya atau baik itu menyewa pengacara apa. Nah, bagaimana cara menyikapinya atau apakah suami tersebut merelakannya saja? Karena ada kekhawatiran apabila anaknya tersebut diasuh oleh ibunya, dikhawatirkan didoktrin atau kebawa sama keluarganya yang Nasrani. Apakah harus berpasrah saja, berdoa kepada Allah dengan berdoa supaya dijaga akidahnya, atau ada upaya-upaya untuk memperjuangkan anak tersebut? Begitu aja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang mu'allaf qalbuha. Jadi mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, itu saja. Ya nggak apa-apa, bagus. Apalagi ada pertimbangan untuk menyelamatkan, nggak apa-apa. Diketahui dengan akhlaknya untuk menolong dia, itu sesuatu yang mulia. Akan tapi jangan buru-buru di dalam urusan yang semacam ini. Misalnya tidak buru-buru itu adalah ada tandanya. Dia tuh serius, sungguh-sungguh. Ada beberapa orang yang masuk Islam serius, sungguh-sungguh menjalankan syariat. Kalau sudah dari awal-awal sudah malas menjalankan syariat, biasanya hanya pindah-pindahan saja, hanya pengen nikah, pengen itu. Anggap saja itu sudah baik dan benar. Ternyata di dalam perjalanannya kok tidak ada keserasian. Mungkin dia masih belum bisa benar dididik, belum mau, lalu melakukan pembangkangan. Kalau masalah itu bukan saja kepada wanita mu'allaf. Kalau ada seorang laki-laki punya istri nggak bisa diatur. Suruh sholat tidak mau, diajak ngaji nggak mau. Asalkan Anda sudah memenuhi dengan kejujuran, Anda memenuhi dengan keadilan, Anda memenuhi dengan kelembutan, Anda memenuhi dengan akhlak yang baik. Kok dia masih tidak mau, ya nggak ada perlunya dilanjutkan. Tapi semuanya harus koreksi dulu. Jangan-jangan Anda yang membuat dia tidak bisa patuh. Mungkin kita telah memberatkan dengan perintah-perintah kita. Sebab ada seorang laki-laki sok kayak bos main perintah sana-sini. Sehingga istrinya hamil 9 bulan, gendong bayi, masih suruh masak bareng-bareng sambil nyuci baju. Nih, suaminya dungu. Suaminya hanya ongkang-ongkang saja. Jadi bisa saja seorang wanita memberontak itu karena kedunguan seorang laki-laki. Anggap saja laki-laki itu sudah benar, baik, sudah melayani, tapi ternyata kok dia masih nggak benar. Udah punya istri kayak begitu mau dipertahankan. Tapi saya terlanjur punya anak, itu kasusnya. Duh, mumpung anaknya masih 1, bisa nambah lagi. Dia itu bapak ibunya subur tuh. Nah, bisa nambah anaknya banyak, tambah kacau nanti. Hentikan pernikahan, selesai. Kemudian urusan anak, itulah yang kami sebutkan. Kalau hakul hadonah di dalam Islam itu, seorang anak di bawah umur 7 tahun, bukan 10 tahun. Itu yang berhak adalah ibunya. Kapan berhak ibunya? Jika ibunya belum menikah, 1. Dan kedua, ibunya juga benar akhlaknya. Tapi kalau ibunya terbukti akhlaknya tidak benar, kan perceraian Anda atas dasar hujatan itu kan. Anda mencerai atas ada dasar akhlak yang tidak baik. Maka ajukan kepada pemerintah yang benar, permasalahannya pemerintah ini benar atau tidak gitu. Ajukan bahwasanya istriku begitu dan dia tidak berhak untuk merawat anak saya. Anda ambil. Kalau Anda katakan berat, nah ini berani menikah tidak berani bertanggung jawab. Ini kan musibah. Ini tanggung jawab anak. Cari istri yang baik, yang solehah, bisa merawat anaknya. Tidak ada masalah.
Jadi yang baik, yang soleh bakal ngerti. Banyak wanita-wanita yang mengerti itu. Kemudian setelah itu kalau mau di rumah berat karena mungkin Anda sibuk dan belum bisa, Anda bisa titipkan ke orang yang benar dan baik, Anda bayari orang itu. Sebab tugas Anda. Tapi kalau Anda biarkan ke sana dia nggak benar, maka Anda ikut dosa. Seperti itu. Jadi hak dalam Islam, hak hadonah, haknya seorang ibu, nah ini sampai anak usia tamyiz. Setelah anak usia tamyiz 7 tahun dan dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, maka dia suruh memilih mana ikut bapaknya atau ikut ibunya dengan syarat normal. Bapaknya baik, ibunya baik. Kalau setelah terbukti bapaknya nggak baik, ya nggak usah suruh milih. Dilarang sama bapaknya pemabuk suruh milih. Nggak bisa. Ibunya nggak benar suruh milih, nggak ada. Yaitu adalah dalam kondisi normal seperti itu. Tapi kalau tidak normal, itu adalah ada keputusan-keputusan khusus dari syariat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya langsung saja dikeluarkan dari ibu yang tidak baik, kemudian seorang suami yang mengurusinya.